Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan, apa kabarnya? Saya berdoa saudara di dalam keadaan baik-baik saja, sehat tubuh saudara dan jiwa saudara sehat. Tidak terasa kita sudah 1,5 tahun di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Banyak peristiwa ya yang kita sudah alami bersama. Ada di antara kita yang kehilangan suami, ada yang kehilangan anak, ada yang kehilangan adik, ada yang kehilangan orang tua. Bahkan istri saya tanggal 4 September yang lalu telah kehilangan mamanya ya, yang terkasih berpulang ke rumah Bapa di surga. Kita mengalami masa yang sedih, berduka cita, tetapi saya percaya ada waktu untuk bersedih, tetapi ada waktu untuk kita bangkit kembali. Amin, Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita menyadari identitas kita di dalam Tuhan. Kita adalah terang dan kita adalah garam dunia ini. Ketika kita menyadari identitas kita, fungsi kita sebagai garam dan terang dunia ini, kita akan kembali bangkit. Kita menyelesaikan apa yang menjadi tugas yang Tuhan sudah percayakan di dalam hidup kita. Saya percaya Allah sanggup mengubah segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita menjadi kebaikan. Kebaikan apa saudara? Kebaikannya satu, yaitu mengubah karakter kita semakin serupa seperti Kristus. Nah hari ini Bapak Ibu, Saudara, kita mau belajar bersama-sama apa yang menjadi maksud Tuhan. Kita itu adalah garam, kita itu adalah terang. Ya. Jadi di dalam Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-13 dan 14 dikatakan, kamu adalah garam. Dan dikatakan kamu adalah terang. Kamu di sini bukan pribadi satu orang, tetapi kamu di sini adalah banyak orang, jamak. Karena Tuhan Yesus bukan bicara kepada satu orang ketika Tuhan Yesus berbicara. Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya, kepada komsel. Nah, kita percaya ketika kita ada di dalam komsel, ketika kita ada di dalam kompak, kita adalah garam, kita adalah terang dunia ini. Dan dulu saya berpikir saya perlu berusaha, saudara. Saya perlu berusaha menjadi garam. Saya perlu berusaha untuk menjadi terang. Ternyata di dalam firman Tuhan ini dikatakan kamu adalah garam. Berarti kita sudah menjadi garam. Saudara dan saya sudah menjadi garam. Kita sudah menjadi terang. Kita tidak perlu lagi berusaha. Tetapi kita sejak lahir baru, sejak kita bertobat, sejak kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita, kita sudah garam dan kita sudah terang. Cuma masalahnya mungkin garam ini terbungkus dengan plastik. Ataupun terang ini ada di bawah gantang, sehingga tidak dirasakan oleh dunia ini. Nah, bagaimana supaya kita bisa berfungsi sebagai garam dan sebagai terang yang kita sudah menjadi garam dan terang itu? Kita perlu mengerti arti apa itu garam, arti apa itu terang, dan apa fungsi dari garam dan apa fungsi dari terang. Di dalam bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Indonesia kita hanya mendengar garam dunia dan terang dunia. Tetapi di dalam bahasa Inggris kita bisa lebih jelas. Dikatakan, you are the salt of the earth. Dan dikatakan, and the light of the world. Jadi kita itu garam untuk the earth. The earth itu apa saudara? The earth itu adalah tanah. Kita garam untuk tanah ini. Dan terang untuk dunia ini. Jadi kita mau tahu arti yang Tuhan maksudkan. Apa maksudnya menjadi garam buat tanah ini dan terang buat dunia ini. Yang pertama, kita mau belajar bersama-sama apa maksudnya menjadi terang. Apa maksudnya terang itu? Di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Tuhan Yesus berkata, dialah terang. Terang yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus.
Dan kalau kita mengikut Yesus, kita tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Kenapa kita melihat dunia ini hanya kegelapan dan kita tidak bisa melihat terang itu? Karena kita tidak berjalan mengikut Yesus. Tetapi ketika kita berjalan mengikut Yesus, bukan hanya kegelapan itu sirna, tetapi dikatakan kita itu mempunyai terang hidup. Jadi ketika kita ikut Yesus, berarti kita apa? Kita sangkal diri, kita pikul salib. Ketika kita ikut Yesus, kita belajar lemah lembut seperti Yesus. Kita belajar rendah hati seperti Yesus. Kita belajar kita itu orang yang miskin di hadapan Tuhan. Sebenarnya kita tidak punya apa-apa. Kita melepaskan semua hak kepemilikan kita ketika kita mengikut Yesus. Hak untuk tetap memegang seluruh kekayaan kita. Kita memegang seluruh orang-orang yang kita kasihi. Kita memegang erat-erat status kita, kepemilikan kita. Kita serahkan kepada Yesus. Kita belajar rendah hati. Kita belajar lemah lembut, mudah dibentuk oleh Tuhan. Maka dikatakan kita memiliki terang hidup itu. Apa maksudnya terang hidup itu, saudara? Terang hidup itu adalah terang yang menunjukkan bagaimana cara kita hidup yang benar. Bagaimana cara kita hidup benar? Itu adalah terang hidup. Ketika kita hidup sebagai suami, sebagai istri, bagaimana kita hidup sebagai papa, bagaimana kita hidup sebagai mama, bagaimana kita bekerja di satu perusahaan, bagaimana kita menjadi seorang bisnismen, bagaimana kita sebagai seorang profesional. Mungkin saudara punya profesi sebagai dokter, mungkin saudara punya profesi sebagai pengacara. Bagaimana cara saudara menjalankan profesi saudara dengan benar? Itulah terang hidup itu. Orang-orang di dunia ini akan melihat bagaimana cara kita hidup. Bagaimana karakter Kristus itu ada di dalam hidup kita. Sehingga kita menawarkan solusi kepada dunia ini. Dan solusi kehidupan ini. Solusi terhadap semua goncangan-goncangan yang terjadi hari-hari ini. Hanyalah Tuhan Yesus, saudara. Solusi kehidupan itu adalah Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus itu terekspresi lewat hidup kita, lewat kompak, lewat komsel, bagaimana kita saling mengasihi di dalam kompak, bagaimana kita saling mengasihi di dalam komsel, maka Kristus yang akan semakin nampak. Kita semakin kecil, kita semakin tidak kelihatan, tetapi Kristus yang semakin kelihatan. Dan Kristus itulah yang menjadi solusi kehidupan buat dunia ini. Terang hidup itu, saudara, itu bukan di dalam gantang. Di dalam firman Tuhan Matius 5 ayat yang ke-14 dikatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi terang itu adalah kota, saudara. Kota itu bukan sendirian. Kota itu berarti rame-rame, sama-sama, saudara. Kompak-kompak, komsel-komsel, itu adalah kota, membentuk kota. Sehingga kalau kota itu ada di atas gunung, katanya kota itu nggak akan tersembunyi. Karena terangnya itu menyinari kegelapan yang ada di dunia ini. Kita percaya, saudara, ketika kita terus setia membangun kompak, membangun komsel, saudara, terang Tuhan akan semakin kelihatan. Terang Tuhan akan semakin nyata. Dan inilah yang dimaksud dengan di dalam Yesaya pasal yang kedua itu. Kota, rumah Tuhan yang ada di atas gunung itu. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang ke sana. Mereka akan minta diajarkan bagaimana caranya hidup yang benar. Bagaimana menjadi seorang papa, bagaimana menjadi seorang suami, bagaimana menjadi seorang istri. Mereka akan berduyun-duyun mencari solusi dari permasalahan, pergumulan, dari goncangan-goncangan yang mereka hadapi. Ataupun mereka sedang di dalam sakit, ataupun mereka sedang di dalam kesedihan. Mereka akan mencari terang itu. Mereka melihat terang yang ada di atas gunung itu. Dan mereka akan menemukan siapa, saudara? Mereka akan menemukan Yesus yang ada di dalam hidup saudara, ada di dalam hidup saya, ada di dalam kompak, ada di dalam komsel. Dan berikutnya, saudara, apa maksudnya garam?
Tuhan Yesus berkata, jangan sampai garam itu menjadi tawar. Pertanyaannya, apakah mungkin garam itu menjadi tawar? Para saintis, ilmuwan, ahli, mereka telah melakukan eksperimen, ujian, dan mereka berkata bahwa garam NaCl itu tidak mungkin menjadi tawar. Karena itu adalah zat kimia yang paling stabil. Tetapi bagaimana? Tuhan Yesus berkata garam itu jangan menjadi tawar. Jadi pada zaman Tuhan Yesus, garam itu diambil dari laut mati. Dan di dalam garam itu ternyata bukan hanya ada NaCl, tetapi ada mineral-mineral yang lain, ada pasir, ada batu-batuan yang lain yang menjadi satu dengan NaCl. Dan ketika bongkahan yang seperti garam ini, itu terkena air, terkena hujan, terkena lembab, kemudian NaCl ini dia larut. Sehingga terjadi apa? Yang bentuknya masih seperti garam ini, sudah tidak ada rasa asinnya lagi, menjadi tawar. Dan yang bentuknya seperti garam ini, itu akhirnya apa? Dibuang di jalan sebagai bahan untuk membuat jalan, sehingga diinjak-injak oleh orang. Dan itulah garam yang Tuhan Yesus maksud. Itu sebenarnya adalah garam yang palsu. Yaitu itu bukan NaCl, itu adalah mineral-mineral, itu adalah batu-batuan, pasir-pasiran yang tercampur. Pertanyaannya hari ini, apakah kita, saudara, adalah garam yang asli atau garam yang palsu? Seperti Tuhan juga berkata, di antara gandum itu ada ilalang. Ada yang asli gandum, ada yang ilalang. Ada yang menjadi domba, ada yang menjadi kambing. Dan nanti di masa penghakiman itu akan terlihat pemisahan itu antara domba dan kambing. Jangan sampai saudara, kita sepertinya garam. Tetapi kita bukan garam yang asli. Karena apa? Kita belum pernah sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Pribadi kita yang masih menjadi Tuhan atas hidup kita. Ego kita yang masih menjadi Tuhan di dalam hidup kita. Yesus belum menjadi penguasa sepenuhnya di dalam hidup kita. Kita tidak pernah menyerahkan seluruh hak hidup kita kepada Tuhan. Kita sepertinya orang Kristen. Kita sepertinya murid Kristus. Tetapi kita bukan murid Kristus yang sejati. Mari Bapak Ibu Saudara, hari ini coba kita cek hidup kita. Apa tandanya garam yang asli? Garam yang asli kalau dijilat dia rasanya asin. Coba saudara jilat ya, hidup saudara rasakan, jilat pasangan saudara, anak saudara, apakah rasanya asin saudara? Kalau rasanya asin berarti itu adalah garam yang asli. Tetapi kalau dijilat rasanya pahit, itu bukan garam yang asli. Jadi saudara, jangan sampai hidup kita terus penuh dengan kepahitan saudara. Karena garam yang asli, dia tidak penuh dengan kepahitan. Tapi garam yang asli, dia asin saudara. Dan apa fungsi dari garam yang asli ini? Ya, kita mau melihat di dalam firman Tuhan ya, fungsi dari garam yang asli ini saudara. Di dalam kitab Lukas 14, ayat 34 dan 35. Dikatakan demikian, garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk. Dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Jadi ternyata garam yang asli itu gunanya untuk ladang. Yang pertama untuk ladang. Yang kedua gunanya untuk pupuk. Nah, firman Tuhan berkata, barang siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Jadi Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu bukan sekedar sebagai satu kewajiban beribadah. Tetapi hari ini biarlah Bapak Ibu benar-benar mendengar suara Tuhan, mendengar firman Tuhan. Sehingga Bapak Ibu berfungsi sebagai garam yang asli. Untuk apa? Untuk ladang dan untuk pupuk. Apa maksudnya untuk ladang? Di zaman dahulu ketika satu kerajaan berperang kepada kerajaan yang lain, mereka itu menyebarkan garam, saudara.
ketika kerajaan Romawi menyerang kerajaan Kartago 4 abad sebelum Masehi, mereka itu menyebarkan garam di ladang. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mematikan ladang itu, mematikan tanah itu. Nah, saudara berkata, apa ada ayatnya di dalam firman Tuhan? Ada, saudara. Kita mau lihat di dalam Hakim-Hakim 9, ayat yang ke-45. Dikatakan, sehari-harian itu, Abimelek berperang melawan kota itu, merebut kota itu dan membunuh orang-orang yang di dalamnya. Kemudian dirobohkannya kota itu dan ditaburinya dengan garam. Ditaburi dengan garam. Supaya apa? Supaya ladang di kota itu tanahnya menjadi mati. Dan kalau tanahnya mati berarti produktivitasnya menurun. Ketika produktivitas tanah itu menurun sehingga tidak bisa tumbuh tumbuhan, bahan makanan untuk kota itu. Jadi Tuhan sedang berperang hari ini dengan kerajaan kegelapan. Kerajaan terang sedang berperang dengan kerajaan kegelapan. Dan Tuhan mengutus kita yang adalah garam-garam ini untuk apa? Untuk mematikan semua produktivitas si iblis. Untuk mematikan segala pekerjaan-pekerjaan si iblis. Supaya apa? Supaya iblis dikalahkan, saudara. Apa perbuatan-perbuatan si iblis itu? Apa perbuatan-perbuatan si jahat itu? Si jahat itu dia mendatangkan sakit penyakit. Dia mendatangkan apa? Dia mendatangkan perceraian. Dia mendatangkan dosa. Dia mendatangkan kejahatan. Tetapi kita yang adalah garam, dikirim oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan untuk kita menyembuhkan yang sakit, untuk memulihkan suami istri yang mungkin sedang mau bercerai, memulihkan hubungan orang tua dengan anak, mereka yang sedang putus asa, mereka yang sedang di dalam kebingungan, ketakutan, mereka dipulihkan hidup mereka. Kita sebagai komunitas, kita sebagai kompak, diutus Tuhan berperang sebagai garam. Dan yang kedua, saudara, kita diutus Tuhan untuk apa? Untuk pupuk. Apa maksudnya, saudara, untuk pupuk? Ketika zaman dahulu bangsa Israel mau buang air besar, mereka ini gali tanah, mereka buang air besar dan kemudian mereka taburi dengan garam dan kemudian mereka tutup dengan tanah. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kotoran mereka itu tidak menyebarkan penyakit. Supaya garam itu menjadi desinfektan. Supaya kuman-kuman bakteri yang ada di kotoran itu mati. Jadi ketika kita menaburkan garam kepada kotoran, kotoran itu bakterinya mati, kumannya mati. Dan yang kedua apa? Yang kedua, supaya mengubah kotoran itu, pupuk itu menjadi apa? Menjadi pupuk. Jadi dari kotoran yang tidak berguna, ditaburi garam, menjadi berguna, saudara. Menjadi pupuk yang berguna untuk menyuburkan tanaman, menyuburkan tumbuhan. Nah, jadi saudara, ketika kita diutus Tuhan menjadi garam buat tanah ini, berarti Tuhan sedang mengutus kita, menabur kita di atas apa, saudara? Di atas sampah masyarakat. Orang-orang yang dianggap tidak berguna, dianggap menyusahkan, orang-orang penjahat, orang-orang penipu, orang-orang penjina, orang-orang yang mencuri, mereka dikasihi oleh Tuhan. Dan Tuhan mengutus kita kepada mereka untuk Tuhan mau mengubah hidup mereka. Di dalam hidup kita ada satu kuasa perubahan yang bisa mengubah sampah masyarakat ini menjadi berguna. Saya percaya, saudara, ketika kita ada bersama dengan komunitas kita, kita bersama dengan kompak, kita tetap ada bersama dengan komsel kita, kita dipakai oleh Tuhan untuk mengubah kota kita, mengubah lingkungan kita, mengubah bangsa kita. Jadi ketika kita ada di dalam kompak, ketika kita ada di dalam komsel, kita bukan hanya kumpul-kumpul saja, kita bukan hanya sharing-sharing di dalam saja, saudara, tetapi kita memberikan hidup kita untuk kita diutus oleh Tuhan, untuk kita menjadi terang, untuk kita menjadi garam, saudara. Saya percaya ketika kita merelakan hidup kita
untuk kita dipakai oleh Tuhan, maka kita akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat terjadi. Apa yang tidak pernah timbul di dalam hati kita, apa yang tidak pernah kita lihat, itulah yang Tuhan sediakan buat kita. Ya, hari-hari ini kita mendengar bagaimana Tuhan memakai kompak-kompak mendoakan orang yang sakit COVID, dan ketika orang itu didoakan, selesai didoakan, penciumannya kembali. Tiba-tiba selesai didoakan, penciumannya kembali. Dan kompak yang lain ketika melayani orang yang sakit COVID di rumah sakit, dia batuk terus-menerus. Tetapi ketika masih berbicara saja, masih ketika sharing, tiba-tiba dia merasakan batuknya reda. Sudah tidak lagi batuk seperti sebelumnya. Hadirat Tuhan datang. Hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kompak-kompak saudara. Ketika juga ada seorang ibu yang ada di Solo, saya mendengar bertahun-tahun dia terikat oleh kuasa jahat. Karena waktu kecil dia diserahkan kepada kuasa-kuasa jahat, kepada kuasa-kuasa dukun. Tetapi ketika kompaknya, teman kompaknya dari Jakarta berdoa, melepaskan dia secara online, tidak bertemu secara fisik, kuasa Tuhan tetap sama saudara. Kuasa Tuhan tetap sama, walaupun berbeda jarak. Dan ada juga saudara, seorang pria yang dilepaskan dari ikatan dosa judi. Dia diubahkan Tuhan, keluarganya dipulihkan. Bagaimana istrinya juga yang bukan orang percaya, kemudian bisa menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Karena melihat perubahan dari suaminya. Dan akhirnya suami istri ini mengalami hidup baru di dalam Tuhan. Hari-hari ini saya percaya Tuhan memimpin kompak-kompak untuk kita menggarami dunia ini, untuk kita menerangi dunia ini. Apakah saudara siap untuk dipakai oleh Tuhan? Kalau saudara siap, mari kita datang kepada Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Bolehkah kita pejamkan mata kita? Kita menyadari Tuhan hadir bersama dengan kita. Mari Bapak, Ibu, Saudara ikuti saya berdoa. Bapa, terima kasih Bapa. Bapa sudah menjadikan saya garam. Bapa sudah menjadikan saya terang dunia ini. Saya bersyukur Bapa untuk identitas yang baru yang Bapa berikan kepada saya. Hari ini Bapa, saya mau bangkit. Saya mau bangkit. Saya berkata kepada jiwa saya, bangkitlah hai jiwaku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Hari ini, terang Tuhan datang atas saya. Dan saya bangkit menjadi terang, menerangi kegelapan yang ada di sekeliling saya. Terima kasih Bapa. Ini hidupku. Aku serahkan, aku persembahkan tubuhku, tanganku, kakiku, mulutku, pikiranku, perkataanku. Semuanya aku persembahkan kepadamu. Berkuasalah, berdaulatlah. Jadilah Tuhan penguasa di dalam hidupku. Pakai sisa hidupku Tuhan. Bersama keluargaku, bersama kompak, bersama Komsel. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu saudara. Terima hari ini pengutusan dari Tuhan. Tuhan mengutus engkau untuk engkau menggarami dunia ini. Untuk engkau mengalahkan pekerjaan-pekerjaan si jahat. Untuk engkau pergi menjadikan sampah masyarakat menjadi orang-orang yang berguna. Untuk engkau menerangi orang-orang yang ada di dalam kegelapan. Yang mereka tidak tahu tujuan hidup mereka. Yang mereka sedang putus asa. Yang mereka membutuhkan solusi di dalam hidup mereka. Engkau pergi membawa Yesus, membawa Kristus. Karena karakter Kristus ada di dalam hidupmu.
ada di dalam komunitasmu. Terang Tuhan bercahaya lewat hidupmu. Kuasa Tuhan sudah ada di dalam hidupmu. Otoritas Tuhan sudah ada di dalam hidupmu. Pakailah kuasa itu. Pakailah otoritas yang sudah Tuhan berikan di dalam hidupmu untuk menghancurkan segala pekerjaan-pekerjaan si iblis, segala pekerjaan-pekerjaan si jahat itu. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan lewat hidupmu. Pergilah, jadilah berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, sama-sama kita katakan, amin.